Sami Bante Dhamma Katang Katetung. Permisi yang mulia Bante, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yatapi puparasimha kaira malagune bahu ewang jatena macena katabang usalang bahu ti. Seperti kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia, banyak sekali kebajikan yang mampu dikumpulkannya. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, Romo Ramani Pandita, para upasaka, upasika, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam rangkaian kegiatan Sanggadana di masa Katina, merupakan bentuk dukungan para umat Buddha untuk mendukung keberlangsungan Bhikkhu Sangga, yang mana di malam hari ini kita berkumpul bersama di Wihara Punya Sampada. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwasanya di tempat ini, di tahun ini, pada masa-masa tahun ini, di sini sedang ada yakni Bante yang berwasa, yakni Bante Dirajayu. Dan ini menjadi keberkahan khususnya umat Buddha yang ada di Wihara Punya Sampada. Karena secara pengamatan dari apa yang saya amati, selama ada Bante Dirajayu di sini, para umat punya kesempatan untuk berbuat baik. Juga para umat terdorong, termotivasi di dalam praktek-praktek Dhamma, termasuk kegiatan meditasi. Memang saya katakan di sini punya keberkahan. Mengapa? Karena di tempat lain untuk mendapatkan seorang bhikkhu berwasa tidaklah mudah. Terkhusus di kota Tangerang, saya seringkali mendapat masukan dan permohonan dari perumah tangga. Bante, bagaimana caranya supaya di wihara kami ada bhikkhu yang berwasa? Harus kirim surat kemana? Saya bilang tidak perlu kirim surat. Terus bagaimana caranya Bante supaya di tempat kami ini bisa ada bhikkhu? Saya jawab, caranya gampang sekali. Asal anaknya ikut Bante.
merupakan keberkahan di tempat ini karena ada biku yang berwasa. Setelah 3 bulan masa berwasa, 1 bulan kemudian digunakan oleh para umat Buddha untuk mendukung biku sangga. Seperti hari ini di tempat ini. Nah, apa yang Ibu Bapak lakukan seperti urean-urean sebelumnya bukan hanya sekedar untuk mendukung, tetapi juga punya kesempatan. Hampir tiap malam bisa dibilang mendapat siraman rohani. Kalau dalam bahasa umum ada kuliah singkat yang disebut kultum, kuliah 7 menit. Ya, hari ini kuliahnya 30 menit. Kalau disingkat jadi apa ya? Ya nanti kira-kira sendiri, kalau dapat nama yang bagus, kasih ke Bante. Apa namanya yang bagus? Selama masa wasa telah lewat, masuk di masa khatina, di situ kesempatan umat Buddha bukan hanya sekedar mempersembahkan dana semata, tetapi waktu yang sangat baik, yakni kesempatan untuk hampir tiap malam mendapat siraman pengetahuan. Karena untuk mengerti Dhamma itu terus terang tidak gampang, Ibu Bapak sekalian. Bisa membaca belum tentu mengerti. Terbukti kalau saya kasih referensi. Bante, kalau tentang ini ada di mana? Baca di situ. Besoknya dia datang. Bante aja yang cerita dah. Saya akan mengerti. Dan hampir tiap malam nanti ke depan, sampai tanggal 17 November, tiap malam akan mendapat pengetahuan Dhamma yang saya pikir ini sangat berguna. Kenapa? Karena di dalam Dhamma disebutkan di sana kicang sadama sawanang, untuk dapat mendengar Dhamma, untuk dapat mengerti Dhamma, sesuatu hal yang tidaklah mudah. Apalagi kalau kita tidak punya bekal berupa ketenangan. Makanya mendengarkan Dhamma itu kalau tidak punya bekal ketenangan, sulit sekali untuk memahami. Maka sebisa mungkin selama 1 bulan ini, kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Seperti topik sebelumnya bahwasanya, dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan kekayaan. Selain kekayaan materi yang semalam disinggung, yang sifatnya kuantitas, kita juga butuh kekayaan yang tidak bisa terhitung, yang disebut dengan kualitas. Sebetulnya kalau kita bandingkan dan kita hubungkan 7 macam kekayaan Arya, Sattha Arya Dana Sutta, 7 kekayaan Arya yang dimiliki oleh seorang Arya, sebetulnya itu adalah kekayaan yang sifatnya kualitas, yang diawali dari praktek berupa sada, sadadana, yang kedua sila, yang ketiga hiri, yang keempat othapa, yang kelima bahu saja, yang keenam caga, dan panya. Mungkin ada yang baru datang, Bante ngomong kok saya nggak ngerti ya, soalnya itu pakai bahasa Pali semua. Sada itu artinya kekayaan berupa keyakinan. Sila, kekayaan berupa moralitas. Hiri, kekayaan berupa malu untuk berbuat jahat. Othapa adalah kekayaan berupa rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Bahu saja
kekayaan berupa pengetahuan yang luas. Caga adalah kekayaan berupa kedermawanan. Dan panya adalah kekayaan berupa kebijaksanaan. 7 kekayaan ini berbicara tentang kualitas. Kalau seseorang punya 7 hal ini, saya yakin kok, dalam hidup sekarang, hidupnya akan bahagia. Dan otomatis di dalamnya akan tenang. Kenapa dia bahagia? Kenapa dia tenang? Karena dia punya keyakinan kepada hukum karma. Dia tahu tentang perilaku sila, dan seterusnya. Dan ini semua ibu bapak, dari mana munculnya? Munculnya yakni sada. Sada itu munculnya karena mendengar. Dari mana kita bisa mendengar? Karena kita berjumpa dengan orang-orang baik. Dari mana Bante rujukannya kok Bante berbicara begitu? Dalam kitab Anguttara Nikaya, Sutta nomor 10, kelompok 10, yang berjudul Awija Sutta. Sutta tentang ketidaktahuan. Di situ disampaikan kenapa seseorang mengalami ketidaktahuan. Karena dia tidak berjumpa dengan teman-teman yang baik. Dia tidak punya kesempatan untuk mendengarkan yang baik. Akibatnya, dia tidak punya keyakinan. Kalau dia tidak punya keyakinan, dia juga tidak punya kesempatan untuk memunculkan kebijaksanaan. Karena dia tidak punya kesempatan untuk memunculkan kebijaksanaan, dia tidak berkembang di dalam sati dan sampajana. Kalau dia tidak punya sati dan sampajana, dia tidak punya pengendalian indria. Dengan tidak punyanya pengendalian indria, pikirannya, ucapannya, perbuatannya jadi buruk. Karena pikirannya, ucapannya, tindakannya buruk, sangat sulit sekali untuk mengembangkan yakni sati patthana. Karena tidak bisa mengembangkan sati patthana, dia tidak punya kesempatan untuk memunculkan sata bojjhanga, 7 faktor pencerahan. Akhirnya dia tidak punya wija wimuti, tidak punya pengetahuan, dan tidak akan mengalami keterbebasan. Tetapi sebaliknya, kita bisa mencapai keterbebasan, punya pengetahuan, karena kita praktek di dalam pencerahan, faktor-faktor pencerahan. Kenapa kita bisa praktek faktor pencerahan? Karena kita mengembangkan sati patthana. Kenapa seseorang mampu mempertahankan berlatih dalam sati patthana? Karena dia sudah punya bekal yang baik. Pikirannya baik, ucapannya baik, dan perbuatannya baik. Kenapa pintu indrianya baik? Karena dia mampu mengendalikan pintu indria. Kenapa dia bisa memunculkan pengetahuan mengendalikan pintu indria? Karena dia punya sati sampajana. Kenapa bisa punya sati sampajana? Mundur lagi. Karena punya yoniso manasikara. Dari mana munculnya yoniso manasikara? Dari keyakinan. Dari mana munculnya keyakinan? Dari mendengar. Saddhamma sawanang. Dari mana kemampuan mendengar itu? Dari Sappurisa Sangsewa. Ada teman-teman yang baik. Makanya dalam keberkahan ini, salah satu aspirasi yang baik nih, kita boleh bertekad. Semoga saya berjumpa dengan teman-teman yang baik. Semoga yang datang pada saya adalah teman-teman yang baik. Biasanya kita kan hanya semoga dagangan laris, semoga omset bertambah, tetapi tidak pernah satupun keluar kalimat semoga bertemu dengan teman-teman yang baik.
Kenapa saya kaitkan begitu? Kalau doa Anda omsetnya besar, untungnya besar, yang datang ini macam-macam. Semakin terang itu lampu, semakin banyak serangga datang. Kapan buktikannya? Nunggu nanti kalau habis hujan. Habis hujan, langitnya gelap, matahari, lampunya menyala. Saya sering lewat kalau di BSD itu. Ada laron, ada macam-macam. Bahkan lampunya bisa putus loh. Konslet. Karena dimasukin oleh serangga. Bisa rusak lampunya. Demikian penting bagi kita selama 1 bulan ke depan, kita ini berasosiasi minimal ya dengan teman-teman yang baik. Karena siapa yang hadir di sini ikut Sanggadana, mereka adalah orang-orang yang punya pandangan benar. Di dalam Mahacatari Sutta, Majjhima Nikaya 117, itu disabetkan, sama-sama dia akan berkembang jika didukung oleh samadhi, pandangan benar. Samadhi tidak akan berkembang kalau seseorang itu masih diliputi oleh micaditi. Dan di situ disebutkan ciri dari orang yang punya micaditi, cirinya nih, dia tidak percaya dengan praktek berdana. Nati ditang, nati hutang. Dia tidak percaya dengan praktek memberi. Dia juga tidak percaya dengan manfaat persembahan. Dia juga tidak percaya dengan pengorbanan. Dia tidak percaya. Selain itu juga, dia juga tidak percaya. Akibat dari perbuatan baik, dia tidak yakin. Akibat dari perbuatan buruk, dia juga tidak yakin. Selain itu juga dia punya keyakinan bahwasanya setelah kematian tidak ada lagi kelahiran. Dan di situ dikatakan tidak ada ibu, tidak ada ayah. Maksudnya apa? Dia tidak bisa melihat tentang ada ladang kebajikan, yaitu ibu dan ayah. Dia berpikir ibu dan ayah itu ya tidak ada. Ya ada statusnya ibu dan ayah, tetapi tidak diperlakukan dengan istimewa. Kenapa? Karena pandangan yang keliru. Makanya di kesempatan malam hari ini Anda punya ibu dan ayah. Mumpung nih temanya sampai di sini. Anda punya ibu dan ayah, berlakulah baik kepadanya. Selama Anda punya kesempatan berbuat baik, cobalah sisihkan apa yang bisa Anda berikan yang terbaik kepada ibu dan ayah Anda. Kenapa? Karena ibu dan ayah ini adalah istimewa bagi anak-anaknya. Kenapa istimewanya? Karena dia juga ladang menanam kebajikan yang luar biasa. Ini penting bagi kita. Kadang-kadang kalau sudah berumah tangga, orang tua dianggap tetangga, apalagi mertua dianggap tidak ada. Orang tua dan mertua itu semua adalah tempat untuk membuat kebajikan. Kalau ada orang tua, ada mertuanya yang disia-siakan, sebetulnya dia masih punya micaditi, pandangan keliru. Nanti bisa dibuka di sutanya kalau Anda ragu-ragu dengan apa yang saya sampaikan. Mosok si Bante bilang begitu. Iya, dikatakan nati pitu, nati mata, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dia tidak melihat keistimewaan tentang ibu dan ayah. Makanya kita bertemu di malam hari ini. Anda saya dengarkan, oh ternyata saya masih punya ibu dan ayah. Gunakanlah kebaikan. Karena itu adalah kesempatan yang baik. Samadhi akan berkembang kalau seseorang punya samadhiti. Dan salah satu samadhiti itu dia yakin tentang ada pemberian, ada berkah dari praktek berdana.
Makanya Anda di sini kan sebetulnya Anda juga upaya makin hari makin berkembang di dalam pandangan benar. Kalau sudah ikut sampai 30 kali sanggadana, kok sampai tidak ngerti? Kalau sampai ikut sanggadana sampai 30 kali kok sampai tidak ngerti, tolong dah. Pergi ke THT. Karena bisa jadi. Kenapa? Selama 1 bulan ini sebetulnya Anda dilatih untuk memunculkan. Apa yang sudah pernah Anda dengar mungkin lupa. Tetapi kegiatan sanggadana Anda diingatkan kembali. Dan paling enak itu mendengar. Karena yang ceramah sudah siapkan dari tadi pagi loh. Nanti malam saya mau kasih apa? Saya tuh mikir loh, mau kasih apa? Mau saya kasih berat, takut keberatan. Nanti saya ceramah, Anda cuma pelang. Ya. Apa yang membawa manfaat? Ya penting saya tekankan. Ada kekayaan yang sifatnya kualitatif. Yang tidak bisa diukur dengan jumlah. Tetapi bisa dirasakan. Yaitu ketenangan, kebahagiaan. Dan munculnya itu tidak lain kalau kita punya teman-teman yang baik. Bersyukur dalam hidup ini kita bertemu dengan teman-teman yang baik. Sada akan berkembang, sila juga akan berkembang. Kekayaan yang kedua yaitu kekayaan berupa sila. Makanya tema malam hari ini loncat nih, dari sada lanjut ke sila. Kenapa dikatakan sila itu adalah kekayaan? Sila itu tidak bisa diukur, karena sila itu berbicara tentang kualitas. Sila tidak bisa diukur. Memang tidak kelihatan. Tapi sila ini akan menemani kita di dunia ini hingga dunia nanti. Bahkan sila itu juga akan membantu kita untuk pencapaian yang tertinggi, yaitu nibbana. Anda seringkali ikut sanggadana. Dan di akhir dari permohonan sila, para biku menyampaikan, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti. Dengan praktek sila akan mendorong seseorang lahir di alam surga. Bukan deposito sugating yanti, tapi sila. Anda punya sila, perilaku yang baik. Ini berbicara kualitas, karena tidak kelihatan. Hari ini Anda jalankan sila, kelihatan tidak? Anda tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Ya. Anda baru ingat, oh iya ya, tadi saya tidak membunuh makhluk hidup, saya juga tidak mencuri, saya tidak berasusila, saya juga tidak berbohong, saya juga tidak minum minuman keras. Tidak terhitung. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kualitas. Makanya sila itu juga kekayaan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa Arya. Selain Anda punya kekayaan berupa keyakinan, kembangkanlah. Anda juga berupaya untuk mengumpulkan kekayaan yang sifatnya kualitas, yakni sila. Apa karakteristik dari sila? Karakteristik dari sila adalah menegakkan konsentrasi, menegakkan kebijaksanaan. Jadi karakternya sila itu adalah untuk menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita punya sila, Anda pasti disebut orang baik. Oh, Bante, dia itu orang baik loh, Bante. Taunya dari mana? Dia itu Bante. Pasti Anda mengatakan dia orang baik karena ukurannya sila. Dia itu Bante tidak nyakiti orang. Tidak ngambil punyanya orang. Dia itu Bante setia dengan pasangan hidup. Kalau ngomong juga membuat kita tenang.
Ditambah lagi dari yang saya tahu Bante, dia itu tidak pernah minum minuman keras. Kalaupun Bante dia minum minuman keras, sampai mana tuh? Kalaupun, nah ini yang dalam belum bunyi. Cek, ada bunyi lagi. Kalaupun, tadi sampai situ kan ya? Ya. Kalaupun dia minum minuman keras, itu pun hanya es batu. Kalaupun dia minum minuman keras, itu hanya es batu. Dia tidak melanggar sila, tidak membunuh, tidak mengambil apa yang dia berikan, tidak diberikan. Dia setia dengan pasangan hidup. Dia juga berkata yang menyenangkan, berkata baik. Dan dia juga menghindari zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Pasti dia dicap, dia adalah orang baik. Makanya karakteristik dari sila adalah menegakkan seseorang menjadi orang yang baik. Makanya karakteristik dari sila adalah menegakkan seseorang menjadi orang yang baik. Makanya kekayaan berupa sila ini patut kita miliki. Sila itu karakteristiknya adalah menegakkan seseorang selalu di dalam kebaikan. Makanya setiap kali puja bakti selalu diingatkan tentang apa? Betapa berharganya kalau dalam hidup kita ini kita punya sila. Selain sila itu punya karakteristik, sila itu juga punya fungsi. Fungsinya apa sila itu? Fungsinya adalah untuk meninggalkan keburukan. Jadi kalau seseorang menjalankan Pancasila Buddhis sebagai perumah tangga, dan itu dijalankan, maka fungsinya adalah meninggalkan keburukan. Baik melalui tubuh jasmani maupun ucapan. Jadi keburukan ucapan kita bisa kita kontrol dengan apa? Praktek sila. Keburukan tindakan kita bisa kita kontrol dengan praktek sila. Makanya fungsi dari sila itu adalah untuk meninggalkan keburukan. Jadi ada sila itu menurut karakteristiknya, menurut fungsinya, dan yang ketiga, sila menurut manifestasinya. Perwujudan seseorang yang punya sila, apa perwujudannya yang seseorang itu punya sila? Dia akan murni di dalam pikiran, murni di dalam ucapan, dan murni di dalam perbuatan. Ini manifestasinya. Jadi seseorang itu kalau dia punya sila, dia akan punya kemurnian. Kemurnian di dalam tindakan, kemurnian di dalam ucapan, dan kemurnian di dalam pikiran. Dan yang keempat, sebab terdekatnya. Karena biasanya setiap topik itu dibahas ada 4 hal. Karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab terdekatnya. Kenapa seseorang itu punya sila? Sebab terdekatnya adalah hiri dan otapa. Dia punya rasa malu untuk berbuat jahat, dan dia punya rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Namanya ini sebab terdekat dari sila. Dan ini kekayaan. Memang nggak kelihatan, nggak ada bukunya. Kalau tabungan itu kelihatan. Anda nabung, nanti di print, keluar rekapannya. Saldo Anda berapa?
Tapi sila tidak kelihatan. Karena sila itu berbicara kualitas. Dan sangat bersyukur dalam hidup ini kalau kita punya sila. Kalau seseorang punya sila, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 10, di situ disebutkan, seseorang yang menjalankan sila, seseorang hidupnya tanpa ada penyesalan. Dia tidak menyesal. Jadi kalau orang punya sila, tidak ada nyesel. Tidak ada yang bilang begini, andai kata Bante, waktu bisa ditarik mundur. Nah, biasanya kalau begini nih ceritanya yang banyak pelanggaran sila. Andai kata Bante, waktu bisa ditarik mundur. Saya tidak mau seperti itu Bante. Kalau andai kata waktu bisa ditarik mundur, saya akan berusaha untuk jaga diri. Sesulit apapun, saya akan punya pengendalian diri. Itu biasanya akan muncul penyesalan. Berbeda kalau seseorang punya sila. Tidak ada sesuatu yang disesali. Di sini dia bahagia, untuk pergi ke alam berikutnya, dia pun juga tetap bahagia. Makanya di dalam objek meditasi, bagian dari samatha, yang bagian 10 anusati, di dalamnya juga ada silanusati, perenungan tentang sila. Makanya kalau ibu bapak muncul ketakutan, pikirannya juga berantakan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, cobalah Anda renungkan tentang sila yang Anda praktekkan. Bagaimana contohnya? Anda duduk diam. Anda bisa mengingat hari ini. Hari ini saya tidak membunuh makhluk hidup. Dalam satu hari ini saya tidak menyakiti makhluk hidup. Dalam satu hari ini saya juga tidak mencuri. Dalam satu hari ini saya juga setia dengan pasangan hidup. Dalam satu hari ini saya tidak berbicara yang tidak benar. Dan dalam satu hari ini saya tidak minum minuman keras. Kalau diulang-ulang, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Bahagia. Tidak ada yang nyesel. Aduh Bante, kalau tahu dulu itu saya curi sekalian. Tidak mungkin pikiran itu muncul. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur dalam hidup ini dia punya pengendalian diri. Selain Anda praktek berdana, ini penting. Jangan sampai satu sisi Anda berdana, satu sisi Anda miskin dalam sila. Berdana juga yang langgar sila, mohon jangan. Ya, mohon jangan. Nanti akan jadi bahan omongan dan nanti saya pun juga dibawa. Tuh Bante tahu enggak Bante? Itu yang ikut Sanggadana itu. Yang sering ikut tuh loh, Bante tahu enggak? Yang mana? Nah, biasanya Bante kan diajak gosip kalau di ruang tunggu. Jadi ibu bapak sekalian, tadi saya mana kalau sampai lupa saya. Nah, kadang-kadang nih, kalau di ruang tunggu, kadang-kadang juga Bante diajak gosip. Bante tahu enggak? Dia itu, memang Bante, dia suka ikut berdana. Tapi tahu enggak Bante? Itu suaminya orang. Itu suaminya orang. Dia deketin Bante. Dia tuh juga punya suami Bante. Makanya malam hari ini jangan sampai begitu nih. Ya, jangan sampai ada kasus-kasus begitu. Saya ikut terbawa. Seolah-olah saya tidak ngajarin gitu loh. Makanya Sanggadana ini saya tidak hanya berbicara kepada Anda kekayaan berupa kekayaan berdana. Tetapi ada kekayaan yang kedua yang harus dimiliki. Karena ini sifatnya kualitas. Yaitu sila. Tolong dicamkan baik-baik. Ya. Kalau sampai saya dengar ada kasus-kasus seperti itu. Dan orangnya saya tahu. Saya akan bilang, tolong dah periksa ke THT. Kenapa? Siapa tahu saat ceramah dia tidak. Jadi Anda praktek berdana adalah hal yang baik. Tapi alangkah hidup Anda akan menjadi kualitas lagi. Kalau Anda juga punya sila. Dan sila itu akan membuat nilai yang sangat
sangat baik. Hidup Anda tanpa penyesalan dan kehidupan Anda sangat berharga. Anda duduk juga dengan tenang, bahkan nyamuk pun tidak akan gigit Anda. Kalau sila Anda sempurna dalam hal sila pertama. Seperti halnya kesempurnaan parami dari Bodhisatta. Bodhisatta itu di dalam kisah, di dalam kehidupan Buddha Gautama, beliau ciri dari 32 bagian tubuh beliau, salah satu itu kulitnya. Lalat tidak bisa nempel, nyamuk tidak bisa menggigit. Kenapa? Karena sebagai Bodhisatta, dia tidak pernah menyakiti makhluk hidup. Makanya seorang Buddha itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Kenapa? Karena kebajikan masa lampaunya tidak pernah menyakiti makhluk hidup. Nah, ini perlu kita ikuti. Oh, ternyata praktek sila itu begitu berharganya. Karena sila pun juga bagian dari parami nomor 2. Parami nomor 2. Nomor 1 kan dana parami, nomor 2 sila parami. Jadi ibu bapak sekalian, di kesempatan malam hari ini kita beruntung. Kita punya sahabat-sahabat yang baik. Ada Bante Abhaya, ada Bante Gunasilo. Nah, ini sahabat-sahabat yang baik yang menemani kita. Yang selalu memotivasi kita. Kalau saya bilang saya kan jadi ini keakuan. Ya, beliau-beliau juga menemani kita, selalu memotivasi supaya kita juga punya kekayaan berupa kualitas. Beruntung dalam hidup ini kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang baik. Dalam hidup ini kita juga beruntung punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Dan yang jelas keberuntungan menjadi lengkap karena malam hari ini kita punya kesempatan untuk ikut sangga dana. Ingatlah pesan Bante di hari-hari yang lalu. Sebelum Anda mempersembahkan dana, ingat 3 hal. Sebelum memberi senang, pada saat memberi bukan begitu, tenang. Baru kemarin gak lupa. Cita Pasadi udah dikasih tahu bahasa Palinya kok. Ya. Pubewa sumanohoti danang cita pasidati datwa antamohoti. Sudah diajari bahasa Palinya. Sebelum memberi senang, pada saat memberi tenang. Setelah memberi jangan lupa. Nanti perlu dipraktekkan supaya selama sebulan kualitas baik juga ada pada Anda sebagai si pemberi. Selamat mengikuti Sanggadana di masa Katina ini. Semoga keberkahan menyertai Anda. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, sukses berhasil dalam kehidupannya, hingga akhirnya nanti dapat tercapai tujuan tertinggi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.